Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Iwani Amalia akan memberikan kuliah pengantar untuk mata kuliah epidemiologi dalam kedokteran gigi dengan tujuan mahasiswa diharapkan mampu mengetahui definisi dan konsep ilmu epidemiologi kaitannya dengan bidang kedokteran gigi. Epidemiologi merupakan salah satu kompetensi dari ilmu kesehatan masyarakat karena disebut sebagai methodologic backbone dari public health. Kemudian epidemiologi juga berkontribusi utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, penting dalam proses identifikasi dan memetakan penyakit, dan mendapatkan bukti-bukti epidemiologis untuk menerapkan bukti-bukti ini dalam kebijakan kesehatan. Epidemiologi berasal dari akar kata bahasa Yunani, yaitu epi atau upon, demos atau people, ologi atau science. Jadi ilmu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sekelompok orang atau masyarakat dan merupakan jembatan penghubung antara ilmu-ilmu lain seperti biomedis, sosial, dan perilaku. Banyak ahli epidemiologi yang mengajukan definisi. Di sini salah satunya adalah Lass, seorang epidemiologis modern. Definisi yang dia ajukan adalah ilmu atau studi tentang distribusi suatu kejadian atau penyakit atau status kesehatan dan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya pada suatu populasi tertentu dan aplikasi atau penerapannya pada pencegahan dan kontrol masalah kesehatan. Ciri definisi epidemiologi modern adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu studi, meliputi surveillance, observasi, kemudian distribusi, mengacu pada analisis waktu, orang, dan tempat yang terdampak, kemudian determinan, yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan, ada biologis, kimia, fisik, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian mempelajari status kesehatan dan kejadian, merujuk pada penyakitnya, kasus kematian, dan lain-lain. Kemudian populasi tertentu, misalnya populasi spesifik seperti grup pekerja dan sebagainya. Kemudian penerapan dan pencegahannya dan kontrolnya pada suatu program kesehatan. Tujuan dari epidemiologi adalah menentukan tingkat jangkauan atau luas penyakit, mempelajari perjalanan alamiah dan prognosis penyakit, mengidentifikasi penyebab, mengevaluasi cara-cara pencegahan menjadi dasar bagi pengembangan keputusan dan kebijakan kesehatan. Aplikasi atau penggunaan epidemiologi secara klasik ada di studi deskriptif, observasi, lapangan, dan sebagainya. Kalau secara modern itu diterapkan di analisis faktor risiko, molekuler, genetik, life course, dan sebagainya. Kemudian ilmu epidemiologi juga memerlukan ilmu pengetahuan lain, yaitu public health, karena memfokuskan pada aspek pencegahan. Kemudian ilmu kedokteran karena mempelajari klasifikasi penyakit, perjalanan dan diagnosis, kemudian patofisiologi karena harus mengerti bagaimana riwayat perjalanannya secara biologis, kemudian ilmu biostat karena diperlukan untuk membuktikan atau menguji hipotesis, menganalisis asosiasi dan kausalitas, dan faktor sosial karena banyak faktor-faktor sosial yang berperan pada perkembangan suatu penyakit. Nah, lingkup epidemiologi sebagai sains, dia memerlukan metode ilmiah untuk menjelaskan distribusi dan determinan penyakit. Metode ilmiah ini merupakan proses dari perumusan masalah, penelitian, sampai penarikan kesimpulan yang logis. Nah, metode ilmiah ini berguna untuk menarik kesimpulan yang benar dan valid, reliable hasilnya. Kemudian lingkup epidemiologi juga merupakan mempelajari tentang distribusi atau penyebaran. Pada tahap ini dikatakan sebagai epidemiologi deskriptif karena penyebarannya menurut orang, tempat, dan waktu. Kemudian pada lingkup epidemiologi yang mempelajari determinan, di sini adalah tahapnya pada epidemiologi analitik,
yang mempelajari tentang faktor fisik, biologis, dan sosial. Faktor risiko yaitu faktor yang berhubungan dengan meningkatnya probabilitas atau risiko terjadinya penyakit. Faktor protektif yang menjadi faktor pelindung dari terjadinya penyakit. Nah, epidemiologi analitik disinilah dilakukan pengujian hipotesis untuk menganalisis hubungan sebab akibat. Populasi seperti tadi saya bilang, populasi tertentu yang menjadi subjek dari penelitian. Nah, epidemiologi ini adalah ilmu populasi, levelnya di hierarki hampir sama dengan ilmu-ilmu sosial. Kemudian jenis studi epidemiologi seperti tadi saya bilang ada epidemiologi deskriptif yang mempelajari distribusi. Kemudian pada saat ini, pada tahap ini mempelajari 4W yaitu what, who, where, dan when. Sementara epidemiologi analitik mempelajari why dan how dari penyakit itu. Nah, desain studi epidemiologi terdiri dari eksperimen dan observasional, di mana observasional itu terbagi antara deskriptif dan analitik. Misalnya kalau deskriptif itu survei, studi ekologi, analitik itu cross-sectional, case control, dan cohort. Kemudian desain studi tersebut mempunyai perbedaan kemampuan untuk membuktikan kausalitas. Bisa dilihat di sini yang paling kuat adalah randomized control trial, yaitu di eksperimen. Kemudian prinsip dan metode epidemiologi terdiri dari penalaran epidemiologi, pengukuran, perbandingan, estimasi, uji hipotesis dan statistik, validitas, presisi, dan konsistensi. Ruang lingkup riset epidemiologi itu mempelajari riwayat alamiah penyakit, yaitu perjalanan penyakit yang alami tanpa pengobatan apapun sejak dari keadaan yang sehat hingga timbulnya akibat penyakit. Seperti kita bisa lihat di diagram ini adalah deskripsi tentang perjalanan, waktu, dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan, kematian, atau cacat tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Di sini masih di tahap epidemiologi deskriptif. Nah, ruang lingkup riset epidemiologi ada riset etiologik, yaitu menemukan faktor penyebab, riset prognostik, memprediksi prognosis, kemudian riset intervensi bertujuan mengevaluasi efikasi atau efektivitas dari suatu intervensi. Demikian kuliah saya pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Minggu depan kita akan mempelajari tentang strategi epidemiologi. Bila tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.